Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah kajian ilmu, yaitu dalam acara KMK, Kajian Malam Kamis, yang diselenggarakan oleh Rumah Fikih Indonesia dengan bekerjasama dengan Majelis Taklim Darul Ulum. Dan insya Allah pada malam hari ini tema kajian kita mengenai bisakah tradisi menjadi dalil selain dari Al-Quran dan Sunnah. Sebab kita melihat di masyarakat kita, khususnya di Indonesia ini, bermunculan banyak sekali tradisi-tradisi yang memang tidak kita temukan di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah ketika tradisi tersebut tidak ada di zaman Nabi atau di zamannya para sahabat, lantas kemudian hukumnya dilarang, diharamkan, dan dihukumi sebagai sebuah perbuatan yang bid'ah? Nanti insya Allah akan kita bahas tuntas bersama dua narasumber kita yang tidak asing lagi, yaitu yang pertama adalah Ustadz Ahmad Sarwat, LCMA. Assalamualaikum Ustadz. Yang kedua adalah Ustadz Firman Arifandi, LCMA. Assalamualaikum Ustadz. Beliau ini adalah salah satu lulusan dari Universitas Pakistan, ya. Untuk S1-nya di Pakistan, Islamabad, S2-nya juga di sana. Jadi insya Allah beliau ini ilmunya sangat luas insya Allah. Baik, kita langsung saja mulai kajian kita mengenai tema kita. Bisakah tradisi menjadi dalil selain Al-Quran dan hadis? Saya ingin memulai dari Ustadz Firman dulu, Ustadz. Ketika kita bicara tentang tradisi, Ustadz, kita kan perlu mengetahui apakah itu dalil itu apa saja, kemudian definisi dalil itu apa. Apakah dalil itu hanya Al-Quran dan hadis saja? Silahkan Ustaz penjelasannya. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebelumnya yang saya hormati para rawuh, para alim, para masyayikh, Bapak Romli dan para majelis jamaah. Berbicara tentang dalil, berbicara tentang tradisi, itu kaitannya nggak jauh dengan amaliyah, Ustadz. Ya, banyak amaliyah, terutama di negara kita, di Indonesia ini, yang secara garis besar tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Quran ataupun As-Sunnah. Jadi dalam Al-Quran ataupun As-Sunnah itu tidak banyak disebutkan, seperti tahlilan, ya ayuhan nas tahlilan, itu enggak ada. Ya kan? Ya ayuhan nas 7 harian, enggak ada. Nah, perintahnya enggak pernah ada. Nah, hal ini kemudian menjadi polemik, menjadi bahan obrolan yang seru, bahan obrolan yang bahkan diobrolkan oleh orang-orang yang awam begitu. Bahan obrolan yang mungkin seru dibahas oleh mulai dari tingkat kalangan orang-orang akademisi sampai tingkat warung kopi. Nah, itu ngomongnya dalil terus gitu. Orang pakai tasbih tanya dalilmu apa, ya kan? Orang minum kopi, jangan-jangan minum kopi, ini kopi dari mana? Dalilnya apa? Boleh apa enggak? Nah, yang seperti ini hal-hal yang berkaitan dengan amaliyah. Nah, sebelum kita ngobrol panjang lebar nih tentang dalil ataupun tradisi yang katanya bisa menjadi dalil itu, maka sebenarnya alangkah lebih baiknya ini kalau kita ngobrol tentang apa itu dalil. Mulai dari definisi, Ustaz, ya? Iya, mulai dari definisi. Karena jangan-jangan kita udah berbusa-busa gitu ya, ngomong masalah dalil, ternyata nggak tahu dalil itu apa gitu. Nah, dalam istilah syariat, dalam istilah bahasa dulu, dalil itu didefinisikan dengan kullu syai'in al-hadi ila kulli syai'in hissiyun au ma'nawiyun. Segala sesuatu yang dapat menunjukkan kepada segala hal, baik itu nyata ataupun abstrak. Jadi misalnya ini, saya keliling-keliling Jakarta, saya pendatang. Saya nggak tahu Jakarta, saya keliling-keliling, kemudian saya tanya ke Pak Romli. Assalamualaikum Pak Romli. Waalaikumsalam. Saya bertanya, Pak, jalan kalau misalkan saya dari Kuningan mau ke Matraman itu gimana, Pak?
dijelaskan sama Pak Romli, belok kanan kiri cantik gitu ya. Nah, seperti itu Pak Romli yang menunjukkan kepada saya jalan secara bahasa itu dinamakan sebagai dalil. Nah, seperti itu. Nah, dalil dalam istilah syariat, dalam istilah dalam literatur ilmu usul fiqh dimaknai dengan ma yustadallu bin nadharis sahih ala hukmin syar'iyyin amaliyyin ala sabilil qat'i awid dhanni, yang artinya apa-apa yang bisa dijadikan bukti bin nadharis sahih melalui sudut pandang yang benar ala hukmin syar'iyyin terhadap hukum-hukum syariat mengenai perbuatan-perbuatan manusia melalui apa-apa yang tepat, yang pasti ataupun yang presumptif. Jadi dalil itu tidak bisa dikatakan dalil tanpa memenuhi elemen-elemen tadi. Ada beberapa elemen untuk bisa sesuatu itu dikatakan dalil. Yang pertama, dia adalah bukti. Bukti ya. Kemudian dia adalah sesuatu yang dapat dijadikan bukti, itu yang pertama. Yang kedua, melalui sudut pandang yang benar, itu dalil. Tapi sudut pandang benar menurut siapa? Menurut hukum syariat. Yang ketiga, apa yang dibahas di sana? Yaitu tentang perkara-perkara yang ada hubungannya dengan amaliyah manusia ataupun apa yang dipercaya oleh manusia. Bagaimana metodenya? Metodenya melalui metode adz-dzannu awil qat'u, yaitu melalui metode-metode yang sudah eksplisit dinyatakan, sudah pasti dinyatakan, atau melalui metode ataupun melalui bacaan-bacaan ataupun kata-kata yang dzon ataupun masih presumptif, masih diraba-raba gitu, masih dugaan. Nah, kalau tanpa elemen-elemen ini, maka sesuatu tidak bisa dikatakan sebagai dalil. Jadi nggak gampangan kita ngomong dalilmu apa, ya kan? Dalilmu apa? Nggak gampangan kita ngomong, wah nggak ada dalilnya. Ternyata dalil itu intinya bukti gitu. Bukti yang secara syariat memang sudah benar dengan sudut pandang yang benar, ya kan? Melalui cara-cara yang kita sebutkan tadi dan elemennya harus penuh. Jadi bisa saja tanpa Al-Quran dan hadis. Intinya seperti itu, Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz. Ini kita baru mulai mengenai definisi ini Ustaz. Iya. Definisi dalil. Saya ingin bertanya kepada Ustaz Sarwat nih. Ketika kita menentukan sebuah hukum terhadap suatu masalah kan harus berlandasan dengan Al-Quran dan hadis. Lalu hadis itu harus sahih dan seterusnya. Apakah memang dalam menentukan hukum itu harus berlandaskan dengan hadis sahih? Ketika ada hadis sahih bertentangan, bagaimana itu menyikapinya, Ustaz? Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Memang saya sendiri mengalami ya, ketika tapping, rekaman untuk Trans 7, itu saya selalu ditegur oleh produser, Ustadz, kok antum ngomong dari tadi tuh nggak ada dalilnya, katanya gitu. Selalu ditanya dalilnya, saya bilang, lah itu yang saya omongin itu semua dalil gitu. Enggak, maksudnya ayat Quran gitu. Maksudnya hadisnya gitu. Jadi masyarakat kita ini sudah diracuni atau istilahnya bukan diracuni ya, dibelandangke itu apa bahasa Indonesia itu? Kesasarkan. Nah, dibikin kesasar bahwa yang namanya fatwa atau hukum gitu ya, itu harus ada kutipan Quran, kutipan hadis gitu. Kalau enggak ada kutipan Quran dan enggak ada kutipan hadisnya, dianggap itu tidak berdasarkan Quran dan Sunnah, gitu. Padahal ini dia ininya kan poinnya. Tidak semua hukum itu harus dilandaskan pada Quran dan Sunnah. Karena apa? Karena begini, masih ingat ya kisahnya Muaz bin Jabal? Ingat nggak? Ke Yaman ya. Ingat ya? Iya. Kok antum ingat? Emang antum ada di situ waktu itu? Nggak ada ya? Ingat pernah baca hadisnya? Pernah baca, betul. Ya kan ditanya, dengan apa kamu berhukum? Menghukumi ya, kalau di Al-Quran nggak ada. Ya dengan sunnah gitu kan. Terus kata Nabi, kalau di sunnah nggak ada. Apa jawabannya?
Ajtahidu ra'i. Ajtahidu ra'i. Harusnya kan dia nggak begitu. Ya udah diam, tawakuf, orang Quran Sunnah nggak ada, gitu kan. Tapi ternyata dia masih meneruskan ajtahidu ra'i. Saya beristihad. Dengan apa? Dengan apa beristihadnya? Beristihadnya dengan apa? Ra'i kan, dengan ra'iunya dia, gitu. Berarti nggak pakai Quran dong? Nggak pakai Sunnah dong? Nggak. Siapa dia itu? PKI? Enggak, dia sahabi. Sahabiyun jalil. Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu. Jadi kalau dibilang semua harus pakai dalil, dan yang namanya dalil itu dibatasi pada Quran dan sunnah saja, itu sesat banget orang berpikir begitu. Tapi saya bilang makanya itu diracuni gitu. Dibikin kesasar seolah-olah segala sesuatu itu harus ada dalil dari Quran dan sunnah. Itu ya. Setuju nggak? Setuju. Berarti kalau nggak ada Quran dan sunnah pakai apa dalilnya? Bisa pakai kias, Kias. bisa pakai ijma, Ijma, apalagi? bisa pakai masolih mursalah, istishab, banyak sekali. Makanan apa itu? Macam-macam dalil itu. Banyak sekali. Banyak sekali. Banyak sekali. Orang kita itu dibikin sesat bahwa dalil cuma Quran dan sunnah. Ijma bukan dalil, gitu ya. Kias bukan dalil. Apa tadi? Masolihul mursalah bukan dalil. Istishab, apalagi? Istihsan, apalagi? Urf, ya kan, dan sebagainya. Urf. Nah ini kan kita lagi ngomongin tradisi itu kan urf kan sebenarnya. Orang dibikin sesat gara-gara dia tidak belajar ilmu yang beliau belajar di Pakistan ini. Jurusannya ini usul fiqh. Usul ya kan? fiqh. Dan ketika kita baca usul fiqh, sebenarnya dalil itu bukan hanya Quran dan Sunnah. Tapi ada sederet lagi panjang gitu ya. Nah itu yang sebenarnya ingin kita tegaskan, bahwa dalil itu tidak selamanya berupa butir-butir ayat Quran, dan tidak selamanya berupa hadis-hadis nabawi. Bisa ijma, bisa kias, bisa. Termasuk diantaranya adalah adat atau tradisi. Gitu. Baik, berarti dalil itu tidak hanya Al-Quran dan hadis saja. Sebab kalau hanya Al-Quran dan hadis saja, banyak sekali masalah yang tidak terpecahkan dengan Iya, dalil. tidak ada dalilnya. Iya. Termasuk mungkin seperti ketika kita bayar zakat nih Ustaz. Di Indonesia kan bayar zakatnya pakai beras. Nabi kan tidak pernah bayar pakai beras gitu ya. Ini dalilnya apa ini, orang Indonesia kok bayar zakatnya pakai beras gitu ya. Dan dicari ayatnya tidak ada. Dan yang lebih hadisnya bid'ah tidak ada. lagi adalah pakai duit. Wah, Itu pakai lebih uang. bid'ah lagi. Lebih bid'ah lagi Iya. gitu ya. Kalau Baik. nggak ada dalilnya kan berarti Iya. dibilang bid'ah. Betul. Lu bid'ah semua jadinya. Kenapa? Karena secara ayat Quran dan secara hadis tidak ada teksnya. Tidak ada Oke. teksnya. Dan itu bisa pakai dalil kias begitu saja. Nah, Ya. dengan adanya kias jadi kita bisa haji naik pesawat. Padahal kan kalau harusnya haji itu bukan naik pesawat ya. Pakai Naik unta. unta. Nah, naik unta. Lah kalau kita naik unta dari Jakarta ke Mekah tuh berapa tahun sampainya? Mungkin Kasihan untanya juga. kasihan ontanya juga, ganti onta tiap hari kan Oke. gitu. Baik, kembali lagi ke Ustadz Firman ya. Ngomongin tradisi atau uruf, kita belum paham ini apa maksud daripada uruf itu, tradisi itu apa. Kemudian tradisi yang seperti apa ini yang bisa dibenarkan dalam syariat Islam? Kembali ke obrolan tadi, bahwasanya begini. Mungkin saya akan mengawali dengan dalil asumsi masyarakat bahwasanya segala sesuatu itu harus ada Quran dan hadisnya. Seandainya semuanya harus kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, maka ada pertanyaan-pertanyaan seperti yang dilontarkan Ustaz Sarwat tadi. Kita coba tarik lagi pertanyaan, adakah dalam Al-Quran atau dalam hadis larangan untuk nempeleng orang tua, gitu kan? Atau nendang orang tua, menghina orang tua? Adanya cuma uf saja. Iya. Kalau nempeleng nggak ada larangannya. Nggak ada, Ustaz. Tempeleng aja. Kalau kita harus tekstual dengan Al-Quran dan hadis, tidak menggunakan logika kita dengan benar, maka disitulah akan terjadi kerincuan. Bahkan mungkin nanti topi miring itu bisa dihalalkan, Ustaz. Lah ya? Karena tidak ada dalilnya. Nggak ada dalilnya. Miring. Ya kan? Hurrimat alaikumul maitatu wadamu walamul khinzir gitu, atau innamal khamru wal maisiru, disebutkan cuma homer saja yang dilarang, nggak ada innamal khamru wa topi miring wa vodka dan segala macamnya, itu nggak ada, nggak disebutkan. Nah, lantas apa? Dengan apa kita berdalil? Dengan logika kita, gitu ya. Berkata saja dalam Al-Quran kepada orang tua kita itu sudah dilarang.
apalagi nempeleng gitu, apalagi nendang, apalagi membantah orang tua. Kemudian homer itu memabukkan. Maka segala sesuatu yang memabukkan yang sama seperti homer, mau topi miring kah, mau vodka kah, mau Jack Daniel dan lain sebagainya itu hafal saya. Waduh gimana ini? Itu jangan maka itu disamakan dengan dianalogikan dengan sesuatu yang memabukkan. Nah, lantas bagaimana pembagiannya? Para ulama sudah membagi dalil itu kepada dua. Pertama al-muttafaq alaih dan mukhtalaf fiha. Muttafaq alaih itu adalah dalil-dalil yang disepakati oleh seluruh ulama. Apa muttafaq alaih? Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ijma, Al-Qiyas. Kemudian dalil mukhtalaf fiha, dalil yang masih menjadi polemik. Ulama yang ini make, ulama yang ini enggak make, gitu. Di antaranya tadi yang disebutkan masolih mursalah. Masolih mursalah itu adalah maslahatnya orang banyak, intinya seperti itu. Contohnya dalam Al-Quran dan hadis ada enggak perintah untuk membukukan Al-Quran? Oh enggak ada. Akhirnya sahabat ini yang memformulasikan pertama kali, dibukukanlah Al-Quran. Enggak ada dalilnya, perintahnya enggak ada. Dalilnya apa? Masolih mursalah, maslahat. Istishab, istihsan, banyak lagi Pak. Lusinan itu. Kalau kita belajar sampai ngantuk-ngantuk itu dulu Pak. Ada di antaranya tradisi masyarakat, ya kan? Yang dalam bahasa Arab dimaknai dengan urf, al-urfu. Kenapa saya lebih tertarik untuk berbicara tentang urf? Karena di era kita saat ini banyak hal-hal baru yang munculnya itu justru dari tradisi. Dan ini yang menjadi obrolan seru gitu di antara orang-orang. Ya kan? Hukumnya enggak ada, hukumnya apa belum pernah ditetapkan dalam nusus, gitu kan? Kemudian dalam Al-Quran dan hadis tidak pernah disebutkan secara sharih. Nah, maka berdalil dengan urf ini sudah dijadikan oleh para ulama, dipatenkan bahwasanya ini menjadi dalil dalam agama. Apa itu urf? Dalam kitab Al-Wajiz fi Usulul Fiqh dikatakan al-urfu huwa ma ta'arafahun nasu wasaru alaihi min qaulin au fi'lin au tarkin. Apa-apa yang sudah dikenal oleh orang banyak, jadi tradisi atau urf itu adalah apa-apa yang dikenal oleh orang banyak dan dijalankan secara kontinu, secara konsisten, dijalankan secara kontinu, yang berisi perbuatan, perkataan, hingga kebiasaan meninggalkan sesuatu dan mengerjakan sesuatu. Nah itu makna daripada urf. Urf ya, baik Ustaz. Jadi itu kalau saya tambahin itu, urf itu ya kalau di Quran itu banyak perintah kita disuruh mengerjakan urf itu. Iya. Ya. Ada dalilnya dari Quran Ustaz. Apa namanya? Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Apa itu artinya? Gaulilah istrimu itu dengan cara yang ma'ruf. Ma'ruf itu apa? Ma'ruf itu jualan soto di sono, soto Haji Ma'ruf gitu kan. Bil ma'ruf. Apa artinya ma'ruf? Kalau secara bahasa kan ma'ruf tuh yang diketahui. Sudah ma'ruf lah itu, gitu kan istilahnya. Nah itu yang dimaksud dengan urf. Pergaulilah istrimu dengan cara yang ma'ruf. Dengan cara ma'ruf itu apa? Ya sebagaimana umumnya orang melakukan ya begitu itulah gitu kan. Ada Hindun binti Utbah itu pernah datang kepada Nabi. Dia ngadu bahwa suaminya Hindun itu siapa ya? Abu Sufyan. Ya. Itu orangnya medit, pelit gitu. Jadi nggak pernah ngasih uang belanja yang cukup. Dia bilang sama Nabi, ya Rasulullah itu Abu Sufyan itu. Wah saya udah nggak sabar. Saya nih istrinya tuh nggak dikasih makan, nggak dikasih apa dan sebagainya yang cukup gitu kan. Boleh nggak ya, kan saya istrinya. Saya curi uangnya, saya ambil tanpa izinnya tuh boleh nggak? Apa kata Nabi? Boleh, tapi dengan cara yang ma'ruf ya. Maksudnya apa? Dengan cara yang baik dalam pandangan manusia. Maksudnya ya sewajarnya. Bukan semuanya diambil gitu kan, sewajarnya. Nah urf itu sewajarnya itu kan ukurannya apa? Kan nggak ada ukurannya secara ilmiah. Tapi menurut masyarakat di situ, ya kalau istri ngambil hartanya suami secukupnya, sewajarnya, sebagaimana umumnya biasanya, ya udah itu sudah
boleh gitu kan, boleh. Jadi uruf itu adalah sesuatu yang dianggap sesuatu yang ya biasa lah emang segitu itu uruf Iya. gitu loh. Ya kan? Betul. Termasuk diantaranya Ustadz yang dikatakan, yang diambil landasan, jadikan landasan oleh madhab Hanafi. Dalam hal ini ulama-ulama dan termasuk diantaranya Abu Hanifah. Beliau mengatakan bahwasanya landasan daripada dibolehkannya urf menjadi dalil itu adalah yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud, ma ra'ahul muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasanun. Nah, dalam kitab Majmu'atul Fawaidul Bahiyah dikatakan di sana bahwasanya Ibnu Taimiyah, Imam Abu Hanifah mengatakan yang dimaksud ro'ahul muslimuna hasanan di sini adalah apa? Hal-hal yang menurut pandangan masyarakat, sekalipun itu enggak ada di era Rasulullah, itu baik, maka oleh Allah dianggap itu sesuatu yang baik. Dan segala sesuatu yang baik bagi Allah itu bisa menjadi sandaran dan landasan. Dalam kitab tersebut dinukilkan demikian. Oke. Baik, Ustaz. Ngomongin masalah uruf ini kan ada kaitannya dengan kaidah fikhiyah. Kalau tidak salah disebutkan dalam sebuah kitab itu al-adah muhakkamah. Ya. Bahwa adat itu bisa dijadikan sebuah landasan hukum. Ya. Ini bagaimana Ustaz penjelasannya, Ustaz? Ya, istilah nama ilmunya itu adalah qawaid fiqhiyah. Qawaid Ya, fikhiyah. kaidah fikih. Fikih. Nah itu kita punya 5 kaidah yang kubro, yang besar. 1, 2, 3, 4, yang nomor 5 itu Terakhir itu. Ya. al-adah muhakkamah. Itu kalau kiai NU pasti tahu. Tapi kalau kiai bukan NU biasanya jarang-jarang tahu. Karena taunya Quran sunnah aja. Al-adah muhakkamah itu enggak ada di ayat Quran, ya kan? Maksudnya itu bukan ayat Quran, kata-kata al-adah muhakkamah itu bukan ayat Quran, juga bukan hadis Nabi. Tapi al-adah muhakkamah. Apa artinya? Adat atau kebiasaan itu dapat dijadikan pijakan hukum. Itu ya. Nah, itu nanti kaidah ini punya kaidah mayan dari jutahta. Jadi kaidah turunannya. Bercabang istilahnya. Ada cabang-cabangnya. Contohnya begini. Isti'malun nasi hujjah yajibul amalu biha. Ya. Tradisi di tengah masyarakat dalam berbahasa, yang bahasa yang digunakan oleh masyarakat itu bisa dijadikan hujjah dan diamalkan. Ya. Ini contohnya gini. Ketika ada orang misalnya bersumpah ya untuk tidak minum air sungai, ya tidak minum air dari sungai. Saya nggak akan minum air dari Sungai Ciliwung, gitu misalnya. Itu kan sumpah, ya kan? Nah, sedangkan sudah jamak, sudah maklum, sudah ma'ruf di tengah masyarakat, ya di sekitar tempat tersebut bahwa kalau itu sebenarnya adalah kata majazi. Saya tidak akan minum dari air Sungai Ciliwung itu. Maksudnya adalah ya walaupun dengan cara minum langsung atau tidak minum langsung, ya kan? Tapi tidak mau, gitu kan? Walaupun sebenarnya kalau secara hakiki kalimat itu tuh maksudnya minum langsung tuh yang minum masuk mulutnya ke situ. Ya kan, seperti istilah batang hidung, ya kan? Orang itu tidak kelihatan batang hidungnya. Nah, istilah batang hidung tuh sebenarnya kan batang hidung ya ini doang nih, ya kan? Nah, nggak kelihatan batang hidungnya berarti kan batang hidungnya. Tapi sebenarnya secara bahasa itu adalah sebuah ungkapan. Maksudnya bahwa bukan cuma batang hidungnya, tapi ya seluruh tubuhnya, orangnya, kan gitu. Nah, di tengah masyarakat kita ada bahasa-bahasa yang sifatnya majazi, yang sifatnya kiasan. Yang mana kita pakainya tuh yang mana? Nah, ketika ada orang bersumpah, ya kan, tidak kelihatan batang hidungnya dengan orangnya. Itu yang sebenarnya dipakai itu yang mana di antara kedua bahasa, antara yang majazi dengan yang tidak majazi. Contohnya ini terlalu kitab, ya kan? Saya turunin contohnya yang lebih real. Saya masuk ke warteg, Mbak minta nasi 1. Minta nasi 1, ya kan? Minta, gitu. Terus saya makan, gitu kan? Begitu saya keluar, dibilang Pak, belum bayar. Loh, tadi saya bilang apa? Minta kan? Saya minta loh, saya tidak beli, gitu loh. Nah itu kalau ikut
itu tuh yang salah siapa? Yang salah mbak-mbak yang melayani apa saya yang salah? Nah itu di situ kan, Oke. al-adah muhakkamah. Adat itu jadi landasan hukum. Cek. Adat itu jadi landasan hukum. Maksudnya apa? Kalau ada orang di warung Tegal bilang minta nasi, itu maksudnya bukan minta dalam arti minta diberi, tapi beli. Walaupun ngomongnya minta, gitu kan? Nah berarti dia harus bayar nggak? Harus bayar. Iya. Kan Bapak tadi minta, gitu. Emang saya minta. Berarti Bapak harus bayar. Loh, orang minta. Ya terserah situ, kan situ ngasih. Saya minta, situ ngasih. Nah, ini kalau ribut begini nih, sebenarnya yang jadi pegangan yang mana yang dipegang? Minta dalam arti beli atau minta dalam arti hakiki yang sesungguhnya. Nah, dalam hal ini sebenarnya yang bisa dipegang adalah adat atau urf, bukan hakikat. Dalam hal ini adat dengan hakikat itu kita persandingkan, dan yang hakikatnya itu kalah, yang menangnya tuh adat. Adatnya itu, adat kebiasaan masyarakat di situ. Ya seperti antum bilang sama istri antum, mulai hari ini kamu pulang saja ke rumah orang tuamu. Nah, adat masyarakat situ tuh maksudnya apa kalau bilang begitu? Ya kan? Kalau emang itu maksudnya cerai, berarti cerai kan? Nah gitu, tapi tergantung adatnya. Kalau emang itu artinya bukan cerai, mungkin ya karena beras udah habis, udah 3 hari, gimana? Suruh pulang, Suruh minta orang tuanya. minta orang tuanya. Nah ini adat ini masuk juga dalam adat bahasa, berbahasa. Nah, berbahasa. Itulah yang sering digunakan Pak Haji Romli untuk ngelawak, itu bahannya dari situ. Bahannya dari situ, antara makna hakiki dengan makna majazi. Kan begini, kita jadi nggak nih jalan ke Bogor? Jangan, ke Bogor jalan, gitu kan? Jangan, jalan capek ntar nggak nyampe. Iya maksudnya naik mobil Pak. Ya tadi bilangnya jalan, kan gitu kan? Nah itu dia, itu bisa jadi bahan lawakan sebenarnya, gitu kan? Nah antara makna hakiki dengan makna majazi. Punchline-nya dapat di situ sebenarnya tuh Pak Haji Romli itu. Al-adah muhakkamah. Al-adah muhakkamah. Adat itu bisa dijadikan sebagai landasan hukum. Ya itu contohnya ya. Nanti ada banyak contoh-contoh yang lain. Tapi masa saya ngomong terus, antum ngomong lah. Baik Ustaz, kita lanjutkan mengenai pertanyaan selanjutnya ini. Bahwa ada mungkin sebagian kaum muslimin ya beranggapan bahwa apabila tidak ada contoh di masa Rasulullah SAW, maka amalan tersebut ditolak. Bahkan dalam sebuah hadis disebutkan, man amila amalan falaysa alaihi amruna fahuwa raddun. Ini bagaimana Ustaz menanggapi tentang kaidah yang seperti ini? Ini pertanyaan yang sebenarnya saya tunggu-tunggu. Dari tadi nggak tanya ya. Jadi lagi seliweran nih sekarang gitu, obrolan tentang omongan-omongan orang bahwasanya segala sesuatu yang tidak pernah dicontohkan ya oleh Nabi maka perkara itu tertolak gitu ya. Benar. Atau malah lebih lagi dikatakan bid'ah sampai neraka-nerakanya itu Pak. Waduh, sudah banyak panitia akhirat Pak sekarang. Karena dia muhdasah ya kan? Iya. Wa inna kulla muhdasatin bid'ah wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar. Nah, di masa Nabi nggak ada. Nah, berarti kan dia muhdasah, sesuatu yang baru. Baru itu berarti bid'ah. Bid'ah itu berarti sesat. Sesat itu berarti neraka. Gitu kan. Saya tertarik untuk menganalisa statement ini. Statement yang pertama mengatakan mari kembali kepada sunnah gitu ya. Mari kita kembali kepada sunnah. Di sisi lain beliau mengatakan, bukan beliau, si orang-orang ini mengatakan yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi maka tertolak. Nah, ini bagi saya adalah statement yang cacat sebenarnya. Lagi-lagi ketika ada statement yang mengatakan bahwasanya ayo kembali kepada sunnah, kemudian dalam statement lain mengatakan segala sesuatu yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi, maka amaliyah tersebut tertolak, begitu ya. Saya melihat bahwasanya statement ini cacat. Cacatnya di mana? Bagaimana kita mengartikan sunnah dulu gitu. Sunnah itu adalah apa-apa yang dilakukan oleh Nabi, yang dikatakan oleh Nabi, yang diputuskan oleh Nabi, itu sunnah. Jadi kalau sekedar patokannya adalah apa-apa yang tidak dicontohkan oleh Nabi itu sesat, maka akan banyak amalan-amalan para sahabat yang dianggap sesat Pak. Misalnya,
ada sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Muawiyah, ini bisa dibuka dalam Sahih Muslim sama Tirmidzi juga ada. Dikatakan bahwasanya pada suatu hari sahabat itu berkumpul di bawah pohon berzikir berjamaah. Rasulullah keluar. Dengan suaranya lantang Rasulullah berkata, "Ma yujlisukum?" Apa yang membuat kalian duduk berkumpul di sini? Wah, ketakutan para sahabat. Salah satu di antara mereka berdiri, kemudian berkata, "Jalasna nadhkurullaha wa nahmaduh." Kami berkumpul duduk di sini, berzikir kepada Allah, berdoa kepada Allah, dan bersyukur kepada Allah. Nahmaduh. Faqala, Rasulullah kemudian berkata apa? "Innahu atani Jibril fa akhbarani bi annahu yubahi bikumul malaikah." Jibril tadi datang ke saya di rumah, ngomong ke saya bahwasanya kalian sedang dilindungi oleh malaikat. Yang pertama. Amalan yang kedua dari para sahabat diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Inna raf'as sauti bidzikri idzan sarafu minal maktubati kana fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya mengangkat suara dengan berdoa dan berzikir itu setelah sholat fardu, idzan sarafu minal maktubah, ketika orang-orang sudah selesai dari sholat fardu, mereka mengangkat suara dengan zikir dan doa, ada pada era Rasulullah. Seandainya Rasulullah melarang, akan terlarang itu. Tapi itu diriwayatkan dan masih ada dan berlaku. Yang ketiga, amalan sahabat yang ketiga adalah sebagai contoh, Rasulullah pernah bertanya kepada Bilal, "Hei Bilal, aku mendengar suara sandalmu itu ada di surga. Kira-kira amalan apa yang kau perbuat?" "Ya Rasulullah, aku membiasakan diri sholat sunnah wudhu ya, sholat sunnah wudhu." Nah sekarang sholat sunnah wudhu, zikir berjamaah, kemudian berzikir berdoa dengan suara yang lantang setelah sholat berjamaah, itu pernah nggak dicontohin sama Rasulullah? Nggak pernah. Apakah lantas amalan para sahabat ini tertolak? Apakah lantas sahabat-sahabat ini masuk neraka? Padahal Bilal sudah dijanjikan masuk surga sama Rasulullah. Nah ini sudah saya bilang statement ini cacat sebenarnya begitu. Jadi banyak amalan-amalan yang sebenarnya tidak harus dicontohkan Rasulullah. Kalau dilegalkan sama Rasulullah, nah itu boleh gitu. Bahkan diucapkan, sekedar diucapkan Rasulullah, sesungguhnya malaikat menemani orang-orang yang berzikir berjamaah. Berarti Rasulullah mengucapkan itu sunnah gitu. Itulah hadis gitu. Jadi jangan salah mengartikan sunnah bahwasanya apa-apa, sekedar apa-apa yang dicontohkan Rasulullah, tidak sesempit itu maknai sunnah. Kira-kira demikian. Baik, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah itu belum tentu terlarang ya. Sahabat pun pernah melakukannya dan tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Bahkan kalau tidak salah ini, ulama sekelas Imam Ahmad bin Hambal pernah melakukan sholat malam sampai 300 rakaat. Dan itu kan tidak ada contohnya dari Rasulullah. Kemudian Ibnu Taimiyah membolehkan zikir jama'i. Itu juga ada dalam kitab beliau Majmu' Fatawa. Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah. Jadi tidak semuanya dilarang ya kalau sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW. Baik, kembali lagi ke Ustadz Sarwat ini, Ustadz. Kita lanjutkan mengenai kaidah yang tadi, Ustadz. Kaidah fikhiyah al-adah muhakamah. Ada kaidah lain yang disebutkan oleh para ulama, taghayyurul ahkam bitaghayyuril azminah wal amkan. Ya. Jadi gini, dari al-adah muhakamah itu kalau kita lihat tuh ke bawahnya ada kaidah-kaidah turunan, ya, salah satunya berbunyi la yungkaru taghayyurul ahkam bitaghayyuril azman gitu ya, atau azmina. Tidak bisa dipungkiri suatu hukum itu berubah gara-gara berubahnya zaman. Di zaman Nabi memang keadaannya seperti itu. Kemudian di zaman sahabat keadaannya berubah. Contohnya apa? Contohnya azan 2 kali pada waktu sholat Jumat. Di masa Nabi itu azan itu ya cuma sekali, azan Jumat itu. Hanya sekali saja. Hanya sekali saja. Jadi kalau sunnah Nabi ya azannya sekali, gitu. Kalau mau ngikutin Nabi justru 1 kali azannya. Ya? 1 kali azan. Tapi saja. Setelah itu di zaman siapa? Utsman ya. Utsman. Utsman memerintahkan
untuk melakukan azan itu 2 kali. Bid'ah kan? Bid'ah. Bid'ah dong. Karena ya Nabi kan? tidak melakukannya. Nabi tidak melakukannya. Betul. Cuma yang menarik, Utsman mengatakan azan 2 kali itu disetujui oleh seluruh sahabat tanpa ada satupun yang bilang bid'ah tuh, nggak ada. Semua sahabat mengiyakan dan itu bukan hanya kemudian di Masjid Nabawi, di seluruh masjid di seluruh dunia di mana ada umat Islam ya semua berubah jadi 2 gitu. Termasuk di Masjid Nabawi itu sampai hari ini 2 Pak. Azannya 2. Azannya 2 kali. Azannya 2. Makanya kalau di masjid-masjid kita azannya 2, ya itu sudah sangat sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Utsman bin Affan dan bukan hanya beliau sendirian ya. Seluruh umat Islam itu kan berarti apa? Ajma'al muslimuna, ajma'as sahabah ya, ala annal adzan fil jum'ah marratain, 2 kali. Gitu, 2 kali. Nah, itu kalau mau dibilang bid'ah itu bid'ah banget sebenarnya. Kalau mau dibilang bid'ah dalam arti pengertian bahwa itu tidak ada di zaman Rasulullah. Tapi di zaman Utsman dibikin jadi ada 2. Itu kan? Itu ada kaitannya dengan kaidah kita tadi, Ustaz ya? Ya karena berubah. Hukumnya berubah. Zamannya berubah. Kenapa zamannya berubah? Karena di zaman Utsman jumlah manusia itu semakin banyak. Madinah menjadi tidak muat. Ini kalau ada satu orang peneliti mengatakan begini, ketika Nabi baru hijrah ke Madinah, jumlah penduduk Madinah itu baru sekitar 15.000. 10 tahun kemudian ketika Nabi wafat berubah jadi 30.000. Nah gitu, 2 kali lipat. Nah apatah lagi kemudian di zaman Utsman, karena zaman Utsman itu adalah Abu Bakar 2 tahun, Umar 10 tahun, setelah itu Utsman, ini yang paling lama nih Utsman sebenarnya, gitu ya. Nah itu Madinah udah makin besar kayak gitu. Maka kalau azan cuma sekali, itu kayak nggak sampai gitu pesannya. Maka dibikin azan ada 2 kali. dan itu dipakai oleh seluruh umat Islam sampai hari ini. Iya. Gitu. Dan mungkin bisa ditambahkan bahwasanya Imam Al-Qurrafi juga mengomentari tentang kaidah tadi, tentang kaidah Taghayyurul Ahkam bi Taghayyuril Azman tadi. Dalam kitab usul fiknya Imam Syekh Abdullah Khalaf, beliau mengatakan dinukil di sana tentang pernyataan daripada Imam Al-Qurrafi mengatakan bahwasanya kaidah ini, kaidah yang mengatakan bahwasanya hukum bisa berganti dengan perubahan zaman dan tempat, itu berlaku pada hukum yang dalilnya adalah tradisi. Yang kedua, berlaku pada hukum yang dalilnya bukan dalil qat'i. Kalau dalil-dalil qat'i nggak bisa ditawar-tawar, tetap harus dijalankan. Tapi kalau dalilnya masih dhonni, masih asumsi ya, masih asumtif, maka menurut Imam Qurrafi ini bisa berubah dengan perubahan zaman dan tempat, seperti itu. Oke. Jadi di zaman Umar itu ya, itu terjadi perubahan yang sangat signifikan. Kenapa? Karena Umar ini berfatwa, orang yang mengatakan pada istrinya anti tolik, 3 kali, itu jatuh talaknya 3 loh. Dalam satu majelis itu mengucapkan. Dalam satu majelis. Padahal sebelum-sebelumnya Rasulullah, Abu Bakar dan sebagainya itu enggak. At-talaqu marratan, fa imsakun bima'rufin au tasrihun bi ihsan. Yang namanya talak itu enggak bisa langsung dari talak 1 langsung loncat 2 langsung 3, enggak. Marrotan itu 2 kali, talak dulu, setelah itu rujuk, baru talak lagi itu namanya talak 2, setelah itu rujuk, setelah itu baru talak lagi itu namanya talak 3, kan begitu, harus 3 kali gitu kan. Nah tetapi berubah zamannya, di zaman Umar itu banyak orang yang bermain-main dengan talak ini, dengan ucapan talak, dikit-dikit kamu saya talak 3, kamu saya talak 3 gitu kan. Nah Umar naik mimbar biasa, kalau udah begitu Umar naik mimbar. Siapa yang bilang kamu saya talak 3, maka hukumnya adalah jatuh 3 gitu. Lah itu yang merubah Umar itu hukumnya itu. Dan jumhurul ulama sampai hari ini sepakat pakai apa yang dikatakan oleh Umar. Berubah itu hukumnya dengan realitas di tengah masyarakatnya. Ya kan? Di zaman zaman Rasulullah, kalau ada unta hilang terlepas dari tuannya, apa hukumnya? Jangan diapa-apain, biarin onta itu bisa nyari makan sendiri, bisa nyari perlindungan sendiri. Tapi di zaman Utsman, kalau ada onta terlepas dari tuannya, ambil tali kekangnya, bawa pulang, kasih makan. Kenapa? Nanti ada yang ngambil. Nah di zaman Rasulullah nggak akan ada yang ngambil. Karena udah berubah. Malah ini ada hadis Madura. Mohon maaf ya. Hadis Madura. Hadis Madura. Ya. Apa itu maksudnya? Man bana ha'itan
ala ardin fahiyalahu. Siapa yang bikin pagar di atas tanah, maka tanah itu menjadi milik dia. Wah. Itu hadis Madura itu, rawahu Madura. Madura. Itu. Itu. Tapi kalau kita lihat di zaman Nabi itu relevan. Ya karena di zaman itu tanah nggak ada harganya. Orang kalau dari Mekah mau ke Madinah hijrah, dia nggak mikir, ntar di sana gue ngontrak di rumah siapa ya? Nggak ada, gampang aja. Nih siapa yang punya nih? Nggak ada yang punya kan? Langsung pasang ambil aja aja. pagar ya kan, bikin rumah gitu, orang padang pasir Buat selesai udah. kontrakan, kos-kosan satu. Iya, makanya pernah ada doa Nabi itu begini, bukan doa ya, cuman pengandaian. Si Urwah Al-Bariqi itu kan orang pinter dagang kambing tuh ya. Jadi dikasih duit 1 dinar suruh beli kambing, dapat 2 malah. Udah gitu pulangnya malah dijual 1, dapat 1 dinar. Jadi dia pulang bawa kambing 1 sama dinar masih ada 1 dinar kan. Nabi bilang, bagaimana bisa tuh ente jualan kayak gitu? Emang pinter banget sih ente. Kalaupun ente jual tanah, pasti banyak yang beli. Gitu. Di zaman Nabi, kalaupun jual tanah pasti banyak yang beli jadi orang kaya, itu aneh. Masa tanah dijual? Ya, kalau zaman kita sekarang, ya emang itu bisnis yang paling menjanjikan sekarang ini, jualan tanah di Kuningan, kan begitu. Kan zamannya berubah. Nah zamannya berubah. Ada lagi hadis bunyinya, an-nasu syuraka'u fi thalathah. Ya. Manusia itu memiliki secara bersama 3 benda. Apa tuh? Al-ma'u wan naru wal kala. Ya kan? Api, air, dan rumput. Jadi tidak boleh ada orang tuh jual api, itu nggak boleh. Itu milik bersama. Air itu nggak boleh dijual, itu milik bersama. Dan juga rumput itu milik bersama. Gitu. Nah dengan hadis itu maka jual beli air itu haram harusnya. Air galon itu nggak boleh ya? Iya, karena kan itu syuraka, milik bersama. Masa air dijual gitu. Aneh di masa Nabi air kok dijual. Tapi hari ini nggak bisa dengan dalil itu ada galon orang main kita bawa pulang aja. Ini milik umat. Enak aja umat pala lo peang gitu kan nggak bisa. Harus sesuai dengan realita zamannya kan. Nah adatnya berubah, masyarakatnya berubah, maka hukumnya juga ikut berubah. Oke.